Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Dia Susanti dengan NIM 210321100019 dari kelas Agribisp Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video kali ini akan membahas tentang bahan organik tanah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Yang pertama yaitu membahas tentang definisi bahan organik tanah. Bahan organik tanah yaitu semua bahan organik yang telah mengalami perombakan baik secara alami atau thermally di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup atau yang mati, tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanah yang masih hidup. Yang kedua yaitu bahan organik tanah. Bahan organik tanah dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen hidup dan komponen mati. Komponen hidup ada 4. Yang pertama yaitu akar tanaman, yang kedua binatang di dalam tanah, yang ketiga biomasa mikroorganisme, yaitu bahan organik yang berasosiasi di dalam sel mikroorganisme tanah yang hidup. Yang keempat yaitu biomasa fauna, yaitu bahan organik yang berasosiasi di dalam fauna tanah yang hidup. Komponen mati dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu bahan organik partikulat, yaitu ada serasah, merupakan residu tanaman di permukaan tanah. Lalu ada bahan organik makro, merupakan fraksi bahan organik yang berada di dalam matrik tanah dan umumnya berasal dari hasil pengayakan atau sieving tanah. Lalu ada fraksi ringan, merupakan bahan organik yang diisolasi dari tanah mineral dan mengapung di air atau larutan. Yang kedua yaitu bahan organik terlarut, yaitu bahan organik yang terlarut dalam larutan tanah yang meliputi gula, asam amino, asam-asam organik yaitu ada asam sitrat, malat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu humus, dibedakan menjadi 5, yaitu ada non-humus substansi, merupakan struktur organik yang dapat diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer. Lalu ada humus substansi, merupakan molekul organik dengan struktur kimia yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer. Lalu ada asam humik, yaitu materi organik yang larut dalam larutan alkali tetapi akan mengendap dalam proses asidifikasi ekstrak alkali. Lalu ada asam fulvik, merupakan materi organik yang larut dalam larutan alkali dan akan tetap terlarut dalam proses asidifikasi ekstrak alkali. Lalu ada humin, yaitu materi organik yang tidak larut dalam ekstrak larutan alkali. Lalu yang terakhir yaitu bahan organik lembab, yaitu materi organik yang mengalami karbonisasi lanjut seperti arang, bagian tanaman yang terbakar, grafit, dan batu bara. Pembahasannya terakhir yaitu fungsi bahan organik. Ada 3, yang pertama fungsi fisika, yaitu struktur tanah, kemampuan menahan air, dan warna tanah. Lalu ada fungsi kimia, yaitu kapasitas tukar kation, reaksi atau pH, daya sangga tanah, dan jerapan serta kompleksas. Lalu ada fungsi biologi, yaitu sumber energi untuk proses biologi tanah, sumber unsur hara, makro, dan resiliensi ekosistem. Mungkin cukup itu video penjelasan bahan organik tanah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.